Kembali bersama dalam folder OSN dalam pembahasan soal OSN IPS SMP tingkat provinsi tahun 2019. Kesempatan ini kita akan membahas soal nomor 12 sampai nomor 18. Kita lihat soalnya. Soal nomor 12. Modal sosial masyarakat yang digunakan untuk bertahan pada masa paceklik adalah: A. Meminjam uang dari rentenir untuk memenuhi kehidupan hidup. B. Membeli kebutuhan pokok di warung dengan cara berhutang. C. Mengganti bahan pokok dengan cara sumber nabati lain. D. Memanfaatkan hasil hutan yang ada untuk makan sehari-hari. Nah, menentukan modal sosial masyarakat yang digunakan untuk bertahan pada masa paceklik. Paceklik itu pada masa saat kesulitan. Kemampuan masyarakat untuk bekerja sama atau disebut dengan bergotong royong atau saling membantu atau saling percaya atau saling pengertian akan dapat bertahan dan mampu melewati kondisi seburuk apapun, termasuk pada masa paceklik, kalau ada saling percaya, saling pengertian, dan seterusnya itu. Misalnya, kebiasaan dalam masyarakat pedesaan di Indonesia yang berutang di warung-warung memiliki tetangga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Biasanya ini ketika kondisi keuangan sedang habis atau menipis, atau ketika yang disebut dengan masa paceklik. Maka jawaban yang tepat untuk soal seperti ini adalah membeli kebutuhan pokok di warung dengan cara berhutang. Jawabannya adalah B. Kita lihat soal nomor 13. Meluasnya pemakaian media sosial seringkali digunakan untuk menyerang kelompok lain yang berbeda keyakinan untuk minimalisasi gejala tersebut. Lembaga sosial harus diperkuat. Peranannya adalah lembaga. Lembaga apa? Kata kunci yang kita temukan dalam soal nomor 13 ini bahwa media sosial digunakan menyerang kelompok yang berbeda keyakinan. Jadi kata kuncinya keyakinan. Maka yang lembaga untuk meminimalisasinya gejala-gejala tersebut yaitu agama, karena ini menyangkut terhadap keyakinan. Jawabannya adalah C. Kita lihat nomor 14. Untuk mendukung sektor pariwisata di daerah, siswa SMP di sekitar Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara diajarkan muatan lokal berupa tarian dan lagu daerah. Hal ini menunjukkan perwujudan dari interaksi manusia dengan A. Lingkungan budaya, B. Lingkungan agama, C. Lingkungan alam, D. Lingkungan buatan. Apa kata kuncinya? Bahwa di situ ada interaksi antara pihak pemerintah, sekolah, dan atau siswa SMP dengan tarian dan lagu daerah. Tarian dan lagu ini merupakan contoh hasil dari budaya. Tarian, lagu daerah itu adalah budaya. Jadi berdasarkan kata kunci tersebut, maka interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Maka jawabannya yang tepat adalah A. Nih. Kita lanjut untuk membahas soal nomor 15. Soalnya ini. Keikutsertaan setiap warga negara Indonesia, atau yang singkat dengan WNI, yang sudah berusia 17 tahun dalam pemilihan umum atau disingkat dengan pemilu,
merupakan bentuk implementasi dari lembaga sosial di bidang apa? Bahwa keikutsertaan WNI baik yang tinggal di Indonesia atau yang di luar negeri ketika telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP, karena syarat memiliki KTP itu 17 tahun, dalam keikutsertaannya dalam pemilihan umum, presiden, legislatif, DPD, atau pemilih kepala daerah, pemilu kada, merupakan bentuk implementasi dari lembaga politik, karena yang mengajukan presiden, calon-calon presiden yang mendaftar menjadi calon anggota DPR itu dari lembaga-lembaga sosial berbentuk politik. Maka yang cocok jawaban untuk ini adalah B, politik. Coba kita lanjutkan soal nomor 16. Soal 16, bahwa keluarga mengajarkan untuk menghargai dan menghormati suku bangsa lain. Nilai ini diajarkan agar tumbuh rasa persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga dapat minimalisasi konflik antar suku bangsa. Dalam hal ini, lembaga keluarga menjalankan peran sebagai apa? Kita lihat bahwa di situ jawabannya ada sosialisasi, afektif, religius, dan kontrol sosial. Apa di situ yang memungkinkan bahwa lembaga keluarga tersebut adalah lembaga sosial, lembaga sosialisasi. Lembaga keluarga merupakan tempat melakukan sosialisasi, memperkenalkan dan mengajarkan anak tentang cara hidup yang baik di dalam masyarakat. Anak diperkenalkan dan diajarkan oleh orang tuanya mengenai nilai-nilai, norma-norma yang berlaku di masyarakat setempatnya, masyarakat di tempat lain, agar anak terlatih untuk mempraktikkan nilai-nilai norma tersebut secara benar dalam kehidupan dia bermasyarakat. Maka jawaban yang cocok bahwa menjalankan peran sosialisasi di dalam lingkungan keluarga terhadap anak-anak oleh orang tua. Jawabannya adalah A. Kita lanjut soal nomor 17. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin modern, sekarang revolusi industri 4.0, masyarakat Yogyakarta dan Solo masih rutin menyelenggarakan upacara sekaten. Tindakan ini menunjukkan fungsi lembaga sosial, yaitu di situ ada upacara sekaten, berarti upacara yang ada di daerah Yogyakarta dan Solo. Upacaranya upacara lokal. Untuk itu, bahwa upacara sekaten ini dihadapkan pada perkembangan teknologi semakin modern seperti ini, maka fungsi lembaga sosial yang berperan dapat mengontrol perilaku masyarakat. Situ upacara sekaten merupakan upacara ritual tahunan yang dilakukan atau dilaksanakan di Keraton Yogyakarta, bertujuan memperingati hari kelahiran Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Upacara sekaten ini juga bertujuan untuk sarana penyebaran agama Islam. Di situ bisa jawaban yang tepat di sini, mengontrol tingkah laku masyarakat. Nomor 18. Banyak kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang diselesaikan melalui jalur hukum berdasarkan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 merupakan salah satu bentuk akomodasi, yaitu kita bahas soal ini, bahwa akomodasi itu merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya.
Itu yang disebut dengan akomodasi. Undang hukum berdasarkan undang-undang ITE itu kita lihat bahwa akomodasi memiliki banyak bentuk. Banyak bentuk akomodasi ini ada kompromi, ada mediasi, ada konsiliasi, dan ada adjudikasi. Ini ada mediasi, adjudikasi, konsiliasi, dan kompromi. Kita lihat satu-satu. Mediasi. Mediasi adalah bentuk akomodasi yang dilakukan dengan meminta pihak ketiga sebagai penengah dan nasihat. Cocok belum dengan ini? Kalau belum, kita lihat. Adjudikasi. Adjudikasi adalah bentuk akomodasi yang dilakukan dengan menggunakan jalur hukum di pengadilan. Bisa karena undang-undang ITE melalui jalur hukum. Coba kita lihat konsiliasi. Konsiliasi itu bentuk akomodasi yang dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak. Kalau di sini melalui jalur hukum, maka kemungkinan jawabannya masih B. Kita lihat kompromi. Kompromi bentuk akomodasi yang dilakukan dengan mengurangi tuntutan bahwa tidak cocok. Maka jawaban nomor 18 yang cocoknya adalah adjudikasi. Bentuk akomodasi yang dilakukan dengan menggunakan jalur hukum di pengadilan. Jawabannya adalah B. Tunggu pembahasan selanjutnya ya. Subscribe channel Polder OSN.